Puji Tuhan, semua kita penuh dengan ucapan syukur hari ini datang kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan perlindungan dan keamanan kepada kita semuanya. Khususnya untuk sepanjang minggu ini. Haleluya. Baik, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 31 ayat 10 sampai 17. Baik, Mazmur 31 ayat 10 sampai 17. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidupku ada di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat 10 sampai 17. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-10 dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan ayat yang ke-11. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ayat 11. Ayat 11, 1, 2, 3. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ayat 17. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Mazmur 31 ini temanya dalam kitab kita adalah aman dalam tangan Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Mazmur 31 ini berisi tentang doa dan juga ratapan seorang raja yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah doa dan juga ratapan seorang raja yang luar biasa. Ia sedang dalam keadaan yang sangat tertekan. Saat kita membaca ayat ini, dia menceritakan, memberitahukan bahwa kondisinya pada saat ini adalah sedang dalam tertekan yang begitu hebat. Namanya adalah siapa? Raja apa ini? Raja Daud, ya. Sebagai seorang raja, Bapak Ibu Saudara, biasanya raja itu akan menjadi harapan, ya. Harapan bangsa, apalagi dalam keadaan sulit, dia akan menjadi harapan untuk mengalami pertolongan. Sama ya seperti kita dalam satu bangsa ini, dalam Indonesia, bangsa kita, bangsa Indonesia, ya. Masyarakat pasti akan mengharapkan presiden akan menemukan solusi ketika bangsa kita mengalami berbagai macam masalah, ancaman, baik ancaman-ancaman yang terjadi dari dalam, misalnya seperti bencana alam, ya, gempa bumi terjadi di daerah ini, di desa ini. Pasti masyarakatnya langsung pikirannya tertuju kepada presiden, apa solusi yang bisa diberikan. Ada harapan besar, pertolongan datang, gitu ya. Apalagi sekarang ini kebakaran yang terjadi ya di daerah, di tempat-tempat tertentu, apakah itu akibat bencana alam atau kesengajaan, ya itu tanda kutip lah ya. Nah,
Tetapi pastinya orang yang mengalami akibat dari kebakaran itu pasti hati mereka itu sedang merindukan, mengharapkan dengan sangat pertolongan. Khususnya pasti di paling depan kepada presiden, ya. Nah begitu juga dengan sebagai seorang raja. Pada saat ini dalam kitab Mazmur 31 ini kondisi mereka sedang berada dalam ancaman, ya. Ancaman musuh yang sedang datang. Mereka sedang berada dalam ancaman musuh, tetapi sebagai seorang raja dia kan, masyarakat kan nggak mau tahu ini presiden lagi. Ini raja kita ini sedang dalam masalah nggak ya? Hatinya sedang gundah gulana nggak ya? Dia sedang punya masalah keluarga nggak ya? Atau dia sedang ada keluhan nggak dalam tubuhnya, sakit atau bagaimana? Yang pasti seluruh masyarakat pasti mengharapkan raja ini tetap tampil di garis depan untuk menemukan solusi untuk memimpin mereka mendapatkan kemenangan. Jadi pastinya dia sebagai seorang raja ya harus tampil perkasa, kuat gitu ya. Tapi hari ini kita membaca, Bapak Ibu Saudara, kita membaca bahwa tidak semua ya, dan tidak selalu pemimpin besar, raja, presiden atau pemimpin-pemimpin lainnya ya, tidak selalu mereka itu kondisinya baik-baik aja. Tidak selalu mereka itu berada dalam kekuatan yang super gitu ya. Buktinya apa? Raja Daud ini. Apa yang sedang dia alami? Ini kondisinya musuh sedang datang. Tetapi apa yang dia sedang alami kita bisa lihat dalam Mazmur 31 khususnya dalam ayat 10 sampai selanjutnya itu. Ya. Kalau dalam 10 dikatakan kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Kenapa dia merasa sesak? Dia ada sakit di dalam hatinya. Kenapa hatinya begitu sakit? Jiwanya juga merana. Jiwanya merana, tubuhnya juga. Ya, kenapa? Karena selain dia harus menghadapi ancaman yang datang dari luar yaitu musuh, ternyata muncul juga pengkhianat, ya. Muncul juga fitnahan kepada dia. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya teman-temannya menjauhinya. Tetangganya juga menjauhi, ya. Kita lihat di sana kan dikatakan di hadapan semua lawanku aku tercela. Jadi berita buruk tentang dia. Kemudian menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. Jadi berita-berita negatif tersebar gitu tentang Raja Daud ini. Jadi teman-temannya menjauhi, tetangga-tetangganya menjauhi, ya. Makanya dia berkata hati ini sakit gitu ya. Dia harus menghadapi musuh tetapi orang-orang pada menjauh. Ketika kita punya masalah apa yang kita harapkan? Kita sangat membutuhkan ya dukungan dari teman-teman kita. Betul nggak ya? Adalah ya kalau tidak bisa membantu kita seperti yang kita butuhkan, ya paling enggak memberikan kita apa penguatan, memberikan kita doa, ya, memberikan kepada kita ya senyum untuk membuat kita ada harapan gitu. Masih ada temanku yang akan mendampingi aku, kan seperti itu. Tapi ini orang-orang pada menjauh. Karena apa? Karena berita yang tersebar tentang dia. Jadi akhirnya dia berkata apa? Hatiku sakit, jiwaku merana, terus kekuatanku merosot. Jadi artinya bagaimana? Dia mengalami tekanan yang luar biasa dari segi mentalnya dan juga fisiknya. Ya. Daud
menghadapi pergumulan yang begitu berat. Kalau secara pribadi ya kan, kalau kita udah punya masalah besar, terus muncul lagi seperti ini, orang-orang pada menjauh daripada kita. Apa yang akan kita alami? Kita mungkin akan stres gitu ya, panik. Jangankan kita mungkin akan berharap, ya kalau nggak bisa dukung saya, nggak bisa bantu saya, paling enggak ya janganlah nambahin masalah buat saya, janganlah melemahkan saya, ya kan? Kalau nggak bisa tolong ya paling enggak jangan melemahkan saya gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa mengendalikan semua orang. Orang punya pemikiran masing-masing, orang punya mulut masing-masing, orang punya pandangan masing-masing. Sehingga apa yang harus kita lakukan ya mau nggak mau kita harus menghadapi dan memperkuat diri kita supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dan tergeletak. Karena banyak kan kejadian akibat orang lain, akibat perkataan orang lain, ya seseorang kondisinya bisa drop, bisa tidak bisa bangkit lagi, ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti Daud ini, bagaimana mau menghadapi musuh? Untuk kita bangkit sendiri aja pun udah puji Tuhan. Kita bisa membangkitkan diri kita sendiri. Ayo semangat mendorong diri kita sendiri kan sudah puji Tuhan. Kalau dalam ayat 14 itu kita perhatikan, dalam ayat 14 dikatakan, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, gak enak banget ya kita diomong-omongin gitu. Ada kegentaran dari segala pihak, mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku ya. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Jadi ada orang bersepakat untuk mencabut nyawanya. Kalau kita tahu ini gimana gitu ya kan. Tetapi kalau sudah kondisinya seperti Daud ini, udah musuhnya besar, kemudian dia dijauhi oleh orang-orang, saya rasa nggak perlu orang bermufakat lagi untuk mencabut nyawanya. Nyawanya melayang sendiri, benar nggak ya? Nyawanya melayang sendiri, hilang sendiri, mati sendiri. Ya. Bisa sampai ke bukan hanya jatuh tergeletak lagi, bisa sampai ke alam kubur. Iya kan? Karena kenapa? Karena kondisinya seperti Daud ini. Jiwanya merana, hatinya sakit, tubuhnya apalagi dikatakan di sana merosot, sengsara. Iya kan, ini kan udah di pintu alam kubur, ini udah mau nyampe kondisinya. Dia mengatakan sesak. Jadi seorang raja kondisinya sesak. Kita bersyukur ketika saya renungkan firman Tuhan ini, bersyukur ya Bapak Musa ya. Bapak Musa pada saat itu juga menghadapi musuh yang banyak dan juga dari lingkungannya sendiri muncul juga orang-orang yang tidak mendukung, ya bahkan begitu melemahkan dia. Tetapi untung ada siapa? Kaleb dan Yosua. Ada orang-orang yang masih mendukung dia gitu. Ya itu support yang luar biasa. Ya. Jadi kalau seperti Daud ini orang-orang pada menjauhi, stres banget ya kan. Jadi bersyukur ada seperti Kaleb, Yosua. Nah, tetapi kalau kondisinya seperti Daud ini, seperti yang tadi saya katakan, gak usah orang berusaha untuk cabut nyawanya. Melayang sendiri. Karena kenapa? Stres. Kan banyak kan orang yang sampai kurus kering akibat pikirannya yang begitu kacau. Ya saya melihat postingan teman ya. Dia berkata kalau dia itu mengalami sampai sakit masuk rumah sakit karena apa? Karena omongan orang gitu. Omongan orang karena menganggap konten yang dia buat itu katanya ya
Pokoknya dia nggak senang lah dengan komentarnya orang gitu. Gara-gara komentarnya orang dia sampai masuk rumah sakit. Saya nggak bisa katanya, sampai dia dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Nggak bisa dia bangkit. Gara-gara, padahal netizen kan punya pemikiran masing-masing. Suka-sukanya mau komen apa. Yang mau melemahkan lah, yang mengejek lah. Yang ada juga netizen yang tidak suka dengan konten seseorang kan banyak. Ada yang mendukung, ada yang ingin menjatuhkan. Tapi dia ternyata nggak sanggup di situ sampai masuk rumah sakit. Ya, sampai akhirnya ada yang menguatkan dia. Dan barulah dia bisa menerima komentar orang gitu ya. Jadi tanpa orang bunuh kita bisa mati sendiri dengan omongan orang. Tetapi Daud di sini kita lihat dia nggak putus asa ya. Kita perhatikan dalam ayat 15. Apa yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi kondisinya yang sudah begitu lemah. Memang sempat dia begitu lemah ya. Tetapi kemudian apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-15. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Allahku. Jadi sesesak apapun ternyata hidup kita bisa belajar dari Daud ini. Separah apapun kondisi kita bisa belajar dari Daud ini ya. Apa yang dia lakukan? Yang pertama dia berkata engkaulah Allahku. Maksudnya ini apa? Yang dia lakukan yang pertama adalah masuk di dalam penyembahan. Kalau kita punya Allah tujuannya ngapain? Ya kita menyembah kepada dia. Terus mau ngapain kita punya Allah? Tentu untuk kita sembah gitu ya. Jadi melakukan yang pertama dia lakukan ketika dia sendiri udah mau mati kondisinya, kemudian ada lagi orang yang ingin mematikan, ya kan? Dan ada juga yang harus dia hadapi musuh. Ya jadi begitu bertubi-tubi ini masalah yang dia hadapi, tetapi jalan yang dia lakukan yang pertama adalah melakukan penyembahan kepada Allah. Ketika kita berkata engkaulah Allahku, apa maksudnya? Apakah kita hanya sedang memberitahukan bahwa aku adalah orang Kristen, Tuhanku adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita berkata engkaulah Allahku, Yesus adalah Tuhanku, maka kita sedang memberitahukan atau memastikan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang mempercayai Tuhan. Ya, mempercayai itu maksudnya gimana? Artinya ketika kita butuh pertolongan kita datang kepada Tuhan, bukan hanya seperti itu. Mempercayai Tuhan itu maksudnya dalam segala keadaan. Mau kita ditolong atau tidak, mau kondisi kita baik atau buruk, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa percaya? Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan, Dialah yang berdaulat, Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Ya. Ketika kita berkata engkaulah Allahku, maksudnya apa? Kita sadar aku adalah hamba-Mu, ya. Aku adalah hamba-Mu Tuhan, ya. Tuhan lakukan kehendak-Mu dalam hidupku, kan begitu. Artinya belajar mendengarkan apa yang diperintahkan, dituntun oleh Tuhan. Belajar siap untuk mengikuti arahan daripada Tuhan. Jadi kalau ngomong aku percaya kepada berarti siap. Tuhan mau ngomong apa, aku akan mengikuti karena aku percaya. Nah begitu, bukan hanya sekedar aku percaya kepadamu Tuhan, artinya aku adalah orang Kristen, aku adalah anak Tuhan, bukan begitu. Tetapi ketika kita ngomong aku percaya kepadamu Tuhan, artinya kita siap. Tuhan mau suruh apa, Tuhan mau perintah apa, aku akan percaya. Kalau percaya berarti kita siap untuk melakukan. Karena kita gak akan berpikir negatif kepada setiap
perkataannya. Kita tidak akan ragu ketika dia memberikan kita perintah. Padahal perintah itu berlawanan di hati kita. Kita tidak berani karena itu menuntut iman untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang dilakukan oleh Daud ketika kondisinya begitu menyesakkan ya adalah melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Engkaulah Allahku, melakukan penyembahan, mengutamakan berserah kepada Tuhan. Bukan berusaha melakukan hal yang lain. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan oleh Daud? Yang kedua ayat yang ke-16. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Nah ini dia, makanya saya katakan hidup kita ada di tangan Tuhan. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Ketika kita melihat keadaan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kondisi kita, kita bisa berpikir atau bisa menilai sampai di mana hidup kita. Ya, kita akan mengukur. Contohnya, kalau keluarga kita terus-menerus berada dalam masalah yang sama berulang-ulang, mungkin akan muncul di dalam pemikirannya. Ya enggak lama lagi nih keluarga ini bakalan hancur. Ketika usaha kita begitu-begitu terus enggak ada kemajuan, mungkin muncul dalam pemikiran kita, ya ini paling 2-3 tahun ini bertahan ya. Ketika melihat tubuh kita kok semakin lama muncul penyakit ini penyakit itu, maka kita berpikir wah enggak lama lagi mungkin waktuku tiba. Dalam kondisi yang dihadapi oleh Daud Bapak Ibu Saudara, selain dari musuh yang mengancam ya, dan di saat itu juga saat dia butuh support tidak ada support, bahkan yang muncul adalah para pengkhianat dan juga para tukang gosip. Apa yang akan muncul di dalam pikirannya? Kalau itu kondisi kita pada saat itu, ya udahlah, aku pasrah aja lah. Ya mungkin beginilah jalan hidupku yang diberikan oleh Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, ya kan? Pasrah yang salah gitu, ya. Tapi Daud di sini berkata, masa hidupku ada dalam tanganmu. Apapun rencana orang, ya. Apapun yang terjadi, seburuk apapun kondisiku pada saat ini, seperti apapun hancurnya keluargaku saat ini, seperti apapun buruknya kondisiku pada saat ini, kesehatanku saat ini atau usahaku saat ini, atau apalah yang sedang kita gumulkan. Daud percaya masa hidupku ada di tangan Tuhan. Akhirnya ada di tangan Tuhan. Bukan di akhir kondisi yang sedang terjadi. Amin. Jadi pada akhirnya ada di tangan Tuhan. Jadi kita gak bisa memutuskan. Tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita gak bisa langsung ngambil keputusan. Oh paling juga ya. Contohnya waktu itu ada seorang ibu yang sedang sakit stroke. Kemudian ada juga seseorang yang orang tuanya juga sakit stroke. Lalu dia berkata, ibuku 7 tahun bertahan. Dia langsung meninggal katanya. Paling juga ibu itu paling bertahan 7 tahun katanya. Nah itu kan pemikiran kita. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau percaya, berserah, dan juga seperti ayat 15 tadi, engkaulah Allahku, ya. Kita bisa mengatakan masa hidupku ada di tangan Tuhan, bukan di tangan keadaan yang sedang terjadi. Keluargaku bukan di tangan masalah yang sedang terjadi, tetapi ada di tangan Tuhan. Usahaku bukan di tangan masalah yang sedang ada,
tetapi ada di tangan Tuhan. Yang perlu dilakukan adalah masuk di dalam penyembahan. Amin. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh Daud. Ayat yang ke-17 itu, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Buatlah wajahmu bercahaya. Jadi dia mengharapkan wajah Tuhan bercahaya atas hidupnya. Kira-kira kalau seseorang tidak suka dengan kita, kira-kira wajahnya bercahaya berseri-seri enggak kepada kita? Kan enggak ya. Kalau dibikin-bikin ya bisa aja. Tetapi ini kepada Tuhan, Tuhan kan enggak pura-pura ya. Kini berkata, buatlah wajahmu bersinar, bercahaya atas hambamu. Kapan wajah Tuhan akan bercahaya? Pada saat dia mau mencurahkan kasih karunia-Nya, anugerahnya atas kita. Kapan itu akan dicurahkan atas kita? Ketika kita datang kepada Dia. Ya, kita datang kepada Dia, kita bisa lihat wajahnya. Kita taat memuliakan Tuhan, ya, maka kemuliaannya akan bersinar. Nah, sinarnya itulah yang akan menerangi kegelapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Daud minta, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Jadi poin yang ketiga saya berikan apa yang dilakukan oleh Daud. Yang dilakukan adalah Daud adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, caranya bagaimana? Yaitu dengan datang kepada Tuhan dan dengan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa datang kepadanya dengan hati yang berkenan dan mencurahkan pertolongannya lewat sinar kemuliaannya. Amin. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagian ayat yang ke-17 bagian terakhir. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan itu kita tahu dia berlimpah dengan kasih. Tetapi dia juga adalah setia. Artinya gimana ya? Artinya dalam segala kondisi kita. Walaupun kondisi kita sedang baik atau kita sedang dalam kondisi buruk. Kondisi baik itu gimana? Ya, apakah karena kita hidup dalam keadaan ya berkecukupan? Bukan hanya itu. Ya. Artinya kita hidup taat kepada Tuhan atau kita sedang berada dalam posisi jauh dari Tuhan, ini kondisi yang tidak baik ini, ya. Menurut saya jauh daripada Tuhan itulah kondisi yang tidak baik. Jadi ketika kita dalam kondisi baik atau tidak baik, kasih Tuhan itu tetap setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita gitu. Wah, ketika aku, ya Tuhan pasti udah jauh lah daripada aku. Karena aku ini udah hidup dalam dosa. Nah, contohnya kita berpikir seperti itu. Tuhan udah jauh, bukan Tuhan yang jauh. Ya. Waktu kita renungan pagi, doa pagi. Kalian juga ada pertanyaan, ini maksudnya ya gimana ya, Ma? Gitu ya. Bukan Tuhan yang tidak memberkati, tidak melindungi kita. Jadi saya praktekkan, ini Tuhan selalu melindungi kita. Kita ada di sini, tapi kenapa kita tidak mendapatkan ya perlindungan daripada Tuhan ketika kita hidup menjadi anak yang tidak taat. Bukan Tuhan yang pergi, tetapi kita yang keluar dari perlindungannya, baru dia paham. Jadi karena itu kita harus selalu dekat kepada Tuhan, kita harus selalu datang kepada Tuhan supaya perlindungannya tetap menjadi bagian kita. Nah, sehingga dia bisa begitu paham. Jadi kasih Tuhan itu setia kepada kita. Apapun kondisi kita,
Jangan pernah kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Jadi yang kita lakukan adalah tetap datang kepada Tuhan dan ingat bahwa Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya Daud bisa berkata, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Ya. Jadi dia percaya sekali kepada Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar setia, benar-benar siap, sedia untuk memberikan pertolongan kepadanya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Raja Daud saja seorang raja yang diandalkan, yang diharapkan oleh seluruh bangsa, oleh bangsa, ya. Kita ini juga bisa belajar supaya kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, ya. Supaya kita bisa mengharapkan Tuhan satu-satunya menjadi sumber pertolongan kita dalam perjalanan iman kita, dalam proses hidup kita, dalam tekanan ataupun masa-masa sukar yang kita hadapi. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi, apakah kita akan mengalami seperti yang sedang dialami di Kalimantan, mereka mengalami bencana seperti itu, iya kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mari kita persiapkan supaya diri kita itu ingat terus bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan yang pasti, pertolongan yang siap sedia kapanpun, yang setia dalam segala keadaan. Amin. Karena itu marilah yang pertama, latih hidup kita untuk selalu menyembah Tuhan. Bukan karena Tuhan menolong kita setiap hari, menjawab doa kita setiap hari, tetapi karena Dialah Allah yang berdaulat satu-satunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa hidup kita bukan di tangan kejadian yang sedang terjadi, keadaan yang sedang terjadi, tetapi ada di tangan Tuhan. Dan yang ketiga, berusahalah hidup berkenan di hadapan Tuhan supaya sinar wajahnya menerangi kehidupan kita, pikiran kita yang gelap, hati kita yang gelap, kondisi kita yang gelap supaya diterangi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa Tuhan sanggup menolong kita kapanpun, ya, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dia sanggup menolong dan selalu siap. Yang penting, yang pertama, mari kita katakan Engkaulah Allahku. Tempat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengundang pemuji maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Engkaulah kekuatanku. Mari kita akui bahwa hanya Tuhan kekuatan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Dia ada bersama kita. Mari kita temui Dia dan akui bahwa Dialah sumber kekuatan kita, sebab Dialah Allah kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Biar ini menjadi doa kita. Tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah
sebab Kau sertaku. Katakan lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Katakan langsung kepada Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, oh Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Lebih yakin lagi katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Boleh sekali lagi angkat tanganmu. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Sekali lagi dengan sangat yakin, amin. Kaulah Tuhan
sukacitaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami selama-lamanya. Terima kasih kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami katakan Engkaulah Allah kami. Kepadamu kami menyembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan hanya di dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengatur jalan-jalan kami. Engkau yang menopang kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah yang menolong seluruh umat-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kesesakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri oleh belas kasihan-Mu, oleh kasih setia-Mu, kami ditolong, kami diselamatkan, kami diluputkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berlatih untuk menyembah Tuhan, dan kita percaya hidup kita di tangan Tuhan, lalu kita berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita perlu ingat bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman yang kita terima malam hari ini. Percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kita akan berikan persembahan. Saya mengundang tugas kolektor untuk maju. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan yang mengajarkan firman ini kepada kami, kepada setiap umat-Mu. Ajar kami, mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu. Terima kasih, meteraikan firman dalam hati kami, meteraikan dengan Roh Kudus-Mu. Sebentar kami berikan persembahan, kami berikan dengan sukacita. Kuduskan setiap persembahan ini, dan kami percaya persembahan ini menjadi Tuhan, menjadi menopang untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Di Tuhan. Untuk hari Kamis ada komsel. Komsel masih di rumah Bapak Teguh. Ya, puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk belajar firman Tuhan lebih lagi dan sharing, silakan bergabung di dalam komsel. Untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pagi jam 9, dan kembali kita akan bertemu di dalam ibadah raya minggu depan jam 5 sore. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Untuk doa berkat, saya persilakan kepada Ibu Gembala. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengagungkan Tuhan kita.
Haleluya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berikan pengagungan yang terbaik buat Dia, Raja kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, pengagungan, kejayaan, penghormatan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Allah kami, penguasa tunggal atas langit dan bumi. Segala kejayaan, kemasyuran hanya bagi-Mu, Allah kami. Terpujilah nama-Mu yang sudah memberkati kami hari ini, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan penghiburan yang telah kami terima dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sepanjang minggu ini kami akan berjalan di dalam kekuatan yang baru daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami, yang akan menerangi setiap hati dan pikiran kami, untuk kami boleh melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini dalam segala keluh kesah mereka, doa-doa mereka. Engkau Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Tuhan memberkati segala apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan demikian juga dengan kesehatan mereka, Tuhan memberkati. Berkati juga jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada saat ini. Dalam pergumulan mereka Tuhan menolong, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian melayani pada saat ini. Tuhan tambahkan kemampuan bagi kami untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan sebagai pelayan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Biar Engkau terus yang melanjutkan kasih karunia-Mu atas gereja-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong kami sampai ke tempat ini, berdiri di hadapan-Mu, dan Tuhan juga yang akan menyertai seluruh umat-Mu kembali ke tempat mereka masing-masing dalam melanjutkan segala kegiatan mereka di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada
Tuhan kita, dan angkatlah tanganmu, kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Diteranginya mata hatimu, dibukanya matamu untuk melihat jalan-jalannya. Dalam nama Tuhan Yesus, disinarinya kehidupanmu sehingga kegelapanmu dapat diterangi. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang baru turun atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kekuatan yang baru, hikmat yang baru, hati yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir atas seluruh umat-Mu. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.